radikalisme bukan ajaran Islam. Karena kita tahu saat ini ini ada sebuah hal yang sangat sensitif ya Bro. Ya betul sekali. Isu sekarang memang banyak sekali masalah radikalisme yang seakan itu dari ajaran Islam. Iya. Spesial yaitu guru kita Ustadz Dr. Muhammad Dini Mahdani SHI MTDI. Selamat pagi Ustadz. Selamat pagi. Oke. Nah, untuk pendengar sekalian, pada hari ini kita akan membahas tentang radikalisme bukan ajaran Islam. Karena kita tahu saat ini ini ada sebuah hal yang sangat sensitif ya Bro. Ya betul sekali. Isu sekarang memang banyak sekali masalah radikalisme yang seakan itu dari ajaran Islam. Iya, sebenarnya Islam datang sebagai rahmatan lil alamin. Iya betul sekali. Ini sangat keliru. Oke, nah kita pengen tahu nih mungkin sejarah awalnya ya Guru, tentang mungkin sejarah awal Islam dan nanti bagaimana sih timbulnya paham-paham radikalisme itu. Ya. Mungkin silakan Guru. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa sama-sama tatap muka suara dalam radio dakwah Bukit Taqwa Padang. Alhamdulillah hari ini kita membahas tentang radikalisme. Saya ingin tegaskan awalnya ini bahwa radikalisme bukan ajaran Islam. Ini tagline kita hari ini. Nah, kenapa kita sebutkan begitu? Karena sampai hari ini kadang bahwa isu-isu yang muncul yang digembor-gemborkan entah dari siapa, orang-orang yang berkepentingan ya dalam tanda petik menyudutkan Islam, seakan-akan di aliran Islam itu menjadi paham radikal. Nah, sehingga sampai hari ini orang banyak menyebutkan radikalisme Islam, terorisme Islam, yang akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan Islam tersudut. Di daerah luar daerah mungkin lebih terasa, di mana masjid-masjid sudah diberi tanda merah dalam tanda kutip bahwa itu adalah pemantauan ya. Kemudian pesantren-pesantren yang notabene-nya adalah merupakan benteng akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, saya ingin tegaskan pertama di awal ini saya ingin tegaskan bahwa radikalisme bukan ajaran Islam. Ini tagline kita hari ini. Nah, baik ketika kita berbicara sejarah di dalam Islam, berarti kita membicarakan apa yang terjadi di zaman Rasulullah, di zaman sahabat Rasulullah, Khulafaur Rasyidin, kemudian sahabat tabi'in, sampai salafus salihun. Nah, sebenarnya ya secara ringkas saya ingin sebutkan bahwa aliran radikal ini mulai memuncak ketika peristiwa Fitnatul Kubra. Mungkin bisa diceritakan tuh Fitnatul Nah, Kubra. iya Fitnatul Kubra. Ini sejarah ini ya. Nah, ketika kita berbicara sejarah, saya ingin jelaskan terlebih dahulu bahwa sebenarnya sejarah ini sesuai dengan selera yang menulis. Nah, sejarah sesuai dengan selera yang menulis. Kenapa saya sebutkan dulu ini? Agar kita memiliki frame dalam berpikir bahwa ini adalah sejarah versi Ahlussunnah wal Jamaah. Oke, tergantung sudut pandang ya. Nah, betul sekali sudut pandangnya. Ya, jadi misalnya begini ya, Alf ya. Saya ambil contoh misalnya begini. Di Indonesia kan sekarang ini isu-isu G30 PKI. Coba kita pakai analogi terbalik. Seandainya PKI ketika itu berhasil untuk memberontak, kemudian Pancasila, menghancurkan Pancasila, ya, PKI yang berkembang, maka siapa yang menjadi pemberontak? Soekarno dan lain-lain ini kita yang sekarang yang dikatakan memberontak. Nah, itu tadi saya sebutkan kenapa sejarah sesuai dengan perspektif yang menulis. Nah, di dalam perspektif Islam Ahlussunnah wal Jamaah, puncaknya terjadi perpecahan adalah ketika peristiwa Fitnatul Kubra. Kita mengenal bahwa zaman Rasulullah wafat diganti oleh
Khalifah yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar, kemudian menjadi Sayyidina Umar, kemudian menjadi Sayyidina Utsman, kemudian yang terakhir menjadi Sayyidina Ali. Nah, peristiwa Fitnatul Kubra ini adalah peristiwa tentang terbunuhnya Sayyidina Utsman. Jadi setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar wafat, Sayyidina Utsman yang memimpin khalifah dalam Islam. Sayyidina Utsman meninggal dalam keadaan terbunuh. Ya, jadi Sayyidina Utsman terbunuh. Kemudian apa yang disebut dengan Fitnatul Kubra atau fitnah terbesar yang ketika itu memuncak di dalam gejolak sejarah Islam. Fitnatul Kubra ini terjadi ketika Sayyidina Utsman terbunuh, kemudian aliran-aliran di dalam Islam yang sebelumnya itu masih bisa di-cover, masih bisa dikuasai oleh Sayyidina Umar, di masa Sayyidina Utsman sudah mulai menampakkan taringnya lagi. Jadi fitnah yang pertama itu dihembuskan oleh orang-orang Yahudi. Oh, berarti awal mulanya itu dari luar ya guru? Dari luar, iya. dari luar. Nah, jadi fitnah kubra ini setelah Sayyidina Utsman terbunuh, Yahudi ini menghembuskan kepada masyarakat bahwa Sayyidina Ali sebagai pengganti Khalifah Sayyidina Utsman harus membuat peraturan atau keputusan yang seadil-adilnya. Nah, ketika itu Sayyidina Ali dihadapkan pada dua persoalan besar. Yang pertama adalah menegakkan syariat Islam dengan menegakkan hukum qisas dari pembunuhnya. Iya, membunuh pembunuhnya Sayyidina Utsman. Yang kedua, pertimbangan beliau adalah pembunuhnya Sayyidina Utsman ketika itu adalah merupakan kelompok yang terbesar di Mekah. Jadi seandainya pilihan kedua ini diambil, Islam ketika itu mulai lemah, kelompok ini kelompok terkuat, maka niscaya kami akan kembali ditekan dan bisa fatal akibatnya, sangat fatal. Nah, dihadapkan pada dua permasalahan ini, akhirnya Sayyidina Ali mengambil keputusan yang kedua, di mana beliau tidak menegakkan hukum qisas karena memikirkan resiko iya, yang terjadi. nah yang maslahah yang ada ketika itu yang dipertimbangkan oleh Sayyidina Ali. Nah, ini kan sebuah keputusan berat yang diambil oleh Sayyidina Ali, kemudian dibumbui oleh fitnah-fitnah oleh orang-orang Yahudi. Nah, ketika itulah mulai terpecah aliran dalam Islam. Jadi secara ringkasnya ya, ada yang terlalu gulu atau terlalu membela Sayyidina Ali, kemudian mereka menjadi aliran Syiah, awalnya aliran Syiah. Kemudian di sisi lain mereka yang terlalu anti terhadap Sayyidina Ali. Ini musuhnya yang fanatik Sayyidina Ali atau terlalu anti Sayyidina Ali, mereka yang kemudian menjadi aliran Khawarij di dalam Islam. Nah, inilah ya, aliran Khawarij inilah yang memiliki doktrin keras, doktrin kaku yang akhirnya menjadi aliran keras dalam Islam. Jadi secara ringkasnya dulu. Nah, oke. Nah, untuk kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri ya guru, tadi kan disebutkan bahwa ada dua saat itu. Ya. Ketika ada yang fanatik dengan Sayyidina Ali, maka ke Syiah jatuhnya. Ya, Syiah. Ketika yang mungkin berseberangan posisi dengan Sayyidina Ali menjadi Khawarij. Nah, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri itu diambil tengah-tengah atau seperti apa itu? Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil yang tengah-tengah. Jadi ada prinsip modernitas, tawassuq, atau dalam bahasa Arab tawassuq, modernitas, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, berada di mainstream tengah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke. Nah, mungkin guru bisa ceritakan tentang tokoh-tokoh yang saat itu sangat berpengaruh terhadap ajaran-ajaran Islam. Baik. Jadi ketika kita berbicara tentang tokoh-tokohnya, maka kan sangat banyak ya, sangat banyak. Bahkan ketika itu awal sejarah tersebut sebenarnya ketika itu kondisi keilmuan Islam masih sangat sederhana.
saya jelaskan ini terlebih dahulu karena kemudian perluasan keilmuan Islam inilah yang kemudian menyebabkan beragam-ragam aliran-aliran yang muncul. Jadi misalnya begini ya, ketika sampai pada zaman Khalifah Rasyidin, kalau Khalifah Rasyidah, daerah kekuasaan Islam itu masih cenderung di sekitar Timur Tengah, hanya sedikit ke bagian Spanyol, hanya sedikit ke bagian Afrika, belum perluasan lagi, belum terlalu luas. Nah, ketika setelah zaman Sayyidina Ali, tabi'in, kemudian perluasan daerah Islam dan mulai bersentuhan dengan Yunani, mulai bersentuhan filsafat Yunani, disitulah kemudian terjadi akulturasi keilmuan. Jadi ada perpaduan keilmuan Islam dengan keilmuan filsafat Yunani. Nah, dari situ kemudian muncullah banyak sekali pemikiran-pemikiran baru di dalam Islam, khususnya aliran Mu'tazilah, kemudian aliran Mujassimah, kemudian aliran Jabariyah, Qadariyah. Kenapa dalam filsafat Yunani ketemu keilmuan Islam, ketemu filsafat Yunani, akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya belum pernah muncul. Seperti apa itu mungkin? Misalnya begini ya, aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini identik dengan aliran rasional, logika ya? Logika sekali. Kita Ahlussunnah wal Jamaah begini ya, sedikit yang menjadi poin perbedaan kita. Contohnya begini, Ahlussunnah wal Jamaah itu mempunyai prinsip ketika ada pertentangan antara akal dengan nakal, akalun ya, akal, ketika ada pertentangan antara akal nalar manusia dengan naklun yang berarti nukilan atau Al-Quran dan hadis, maka Ahlussunnah wal Jamaah akan mengedepankan iman terhadap Al-Quran dan hadis tersebut. Ini prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Berarti semuanya itu berdasarkan Al-Quran tanpa mengedepankan akal terlebih dahulu. Iya. Nah, jadi ketika ada pertentangan antara Al-Quran dengan akal, yang diutamakan dari Ahlussunnah wal Jamaah adalah Al-Quran dan hadis. Nah, berbeda dengan kaum Mu'tazilah. Nah, kaum Mu'tazilah ini ketika ada pertentangan antara akal dengan nakal, akal dengan Al-Quran dan hadis, maka yang mereka menangkan adalah akal mereka. Nah, ini akan ada nasionalis dalam Islam. Oh, mungkin itu dari Yunani ya? Ya, itu tadi saya sebutkan, itu filsafat Yunani. Dia kemudian menjadi aliran Mu'tazilah. Begitu juga aliran Jabariyah, aliran Qadariyah lebih banyak munculnya ketika mulai bersinggungan dengan filsafat-filsafat Yunani. Oh, berarti sebelumnya itu cuma kita tahu tadi awal mulanya mungkin bisa dikatakan kecabangan Islam itu mulai timbul ya, Bro. Iya. Dari Fitnatul Kubra, terus ada dua aliran yang terlalu fanatik ke Sayyidina Ali, jadi Syiah, yang berseberangan dengan Sayyidina Ali jadi Khawarij. Iya. Sedangkan kita Ahlussunnah wal Jamaah mengambil yang di tengah-tengahnya. Dan Iya. lebih berkembangnya lagi kecabangan dalam Islam tadi itu ketika bersentuhan dengan Yunani. Iya, betul sekali. Ketika pemahaman Islam digabungkan dengan filsafat Yunani. Iya, betul sekali. dan Walaupun sebelumnya sudah ada embrio-embrio aliran perbedaan pemikiran tersebut, tetapi belum dalam bentuk doktrin. jadi ketika itu filsafat dijadikan sebuah pola pikir untuk menafsirkan. Iya, misalnya begini ya, yang pertanyaan paling muncul ketika keilmuan Islam bertemu dalam filsafat, ada pertanyaan, Aina Allah, di mana Tuhan sekarang? Ya, ini pertanyaan sebelumnya orang-orang sahabat tidak pernah bertanya ini. Iya. Di mana Tuhan sekarang? Okay. Di mana Tuhan sekarang? Sedang apa Tuhan sekarang? Apa yang dilakukan Tuhan kemarin? Itu sebelumnya tidak pernah muncul. Okay. Tetapi ketemu keilmuan Islam, ketemu skeptisisme yang dimana semua diragu-ragukan, semua dikritisi, Mengedepankan akal ya? mengedepankan akal akhirnya dipertanyakan. Oke. Menarik ya, sampai sini menarik ya. Oke, luar biasa. Nanti kita ketemu di mana benang merahnya dengan aliran-aliran radikal. Oke. Ya. Tadi sungguh luar biasa penjelasan
dari guru kita, Guru Dini Mahdani. Oke, mungkin kita akan break dulu sejenak. Ini sangat menarik nih Guru. Oke, nanti kita lanjutkan. Mungkin nanti setelah ini kita akan lebih mendalami tentang itu tadi tema kita, radikalisme bukan ajaran Islam. Oke, kita akan break sejenak.